Berbicara soal militer di Asia Tenggara, kita boleh sangat bangga karena Indonesia lah yang jadi jawaranya. Ini bukan omong kosong, karena sesuai dengan fakta dan data. Kalau dilihat di Global Firepower, di sana akan nampak Indonesia yang bercokol di peringkat 14 dunia. Sedangkan negara-negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia atau Singapura hanya berada di urutan 34 dan 64 dunia. Indonesia memang jawara di Asia Tenggara, tapi bukan berarti tidak punya saingan sama sekali. Vietnam, negara satu ini, diam-diam ternyata mulai menyusul Indonesia. Alasannya, apalagi kalau bukan karena peringkat mereka yang ternyata tidak terpaut begitu jauh dengan Indonesia, yakni berada di posisi 17 dunia. Tidak hanya peringkat saja, pelan tapi pasti, negara satu ini juga melakukan banyak pembenahan militer yang cukup drastis. Indonesia sudah selayaknya untuk waspada. Vietnam hari ini mungkin hanya menempati peringkat 17, tapi diprediksi kalau mereka bakal meroket di beberapa tahun ke depan, dan sangat mungkin menyaingi Indonesia. Berikut adalah fakta-fakta angkatan bersenjata Vietnam yang mungkin tidak banyak yang tahu. Yang pertama, Vietnam punya tentara sebanyak Indonesia. Indonesia adalah negara dengan jumlah tentara terbanyak di Asia Tenggara. Global Firepower mencatat, kalau negara kita ini memiliki sekitar 476.000 tentara aktif. Jumlah ini begitu mentereng, kalau dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura. Tapi, jika dengan Vietnam, jumlah ini bisa dibilang tak terlalu besar. Saat ini, mereka memiliki 415.000 tentara aktif. Selisihnya tak sampai 100.000 dengan kita, itu artinya, mereka bisa dibilang seimbang. Soal tentara, bagaimanapun Indonesia tetaplah unggul melawan Vietnam. Tak hanya soal jumlah saja, tapi juga kualitas. Di dunia, tentara Indonesia lebih dikenal kesangarannya daripada Vietnam. Apalagi jika Indonesia melaksanakan wajib militer, maka jumlah personil militernya akan luar biasa banyaknya. Selanjutnya, alutsista darat Indonesia tidak ada apa-apanya. Kita boleh unggul jumlah tentara, tapi soal alutsista, ternyata Indonesia bisa dibilang kalah telak dengan negara ini. Di ranah darat, jumlah alutsista Indonesia dilewati dengan selisih yang begitu besar. Misalnya saja tank, Indonesia tercatat hanya memiliki 468 buah saja, sedangkan Vietnam menggilas kita dengan 1.470 buah tank, selisihnya hampir 1.000 buah dengan Indonesia. Tak hanya tank saja, jumlah kendaraan tempur militer mereka juga luar biasa banyak, totalnya mencapai 3.150 buah, sedangkan Indonesia hanya memiliki 1.089 saja. Soal tank dan kendaraan tempur militer, jelas Indonesia bisa mendatangkan lebih banyak, tapi dengan selisih sebanyak itu, nampaknya cukup sulit bagi Indonesia untuk mengejar persamaan. Selanjutnya, kekuatan udara Vietnam yang sangat memukau. Tak hanya alutsista darat, kita juga sepertinya kalah cukup telak di ranah udara. Diketahui, Vietnam ternyata memiliki lebih banyak alutsista udara dibanding Indonesia, khususnya untuk armada tempur. Menurut data, Vietnam saat ini memiliki sekitar 73 pesawat penyerang, sedangkan Indonesia hanya 58 buah. Helikopter tempur juga mereka miliki 25 buah, dan Indonesia hanya 5. Kekuatan udara Vietnam sendiri, digadang-gadang bakal naik makin drastis. Hal tersebut tak lain karena mereka sudah memesan Sukhoi T-50, yang saat ini masih dalam proses produksi.
Kalau JT-50 sudah ada di tangan mereka, kita makin tidak ada apa-apanya. Selanjutnya, kekuatan laut Vietnam. Tak hanya di darat dan udara, nyatanya Indonesia pun kalah dengan Vietnam di ranah kelautan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah alutsista laut mereka yang lebih banyak dari Indonesia. Dari data yang ada, Vietnam hari ini memiliki 11 korvet, sedangkan Indonesia hanya 10 buah saja. Lalu fregat mereka punya 7 buah, sedangkan kita hanya 6 saja. Dan yang paling telak kapal selam, Indonesia hanya punya 2 buah, sedangkan mereka punya 7. Selanjutnya, mental perang Vietnam luar biasa. Soal mental bertarung, sepertinya kita harus mengakui kalau mereka lebih memilikinya daripada Indonesia. Vietnam mungkin tak berperang sebanyak kita, tapi mereka pernah melawan salah satu negara adidaya dan berhasil menang. Ini adalah tentang pergolakan mereka melawan Amerika pada tahun 1957 dan 1975. Amerika adalah negara pemenang Perang Dunia dan merupakan pemilik kekuatan militer terkuat di muka bumi, tapi Vietnam berhasil mengalahkan mereka dengan sangat menyakitkan. Meskipun kemenangan ini sudah berlalu begitu lama, Vietnam jelas masih memiliki semangat para pejuang mereka terdahulu. Setelah mengetahui ini, sudah seharusnya Indonesia berbenah. Mungkin sekarang kita unggul, tapi siapa yang tahu? 5-10 tahun lagi, bisa-bisa Vietnam mendahului Indonesia menjadi negara terkuat se-Asia Tenggara. Indonesia juga harus berbenah, bukan hanya untuk pamer saja, tapi agar kualitas militernya makin bagus.